27. Ini kalau dalil yang di Quran kan banyak ya, korban dalam arti sempit ini. Termasuk surat Al-Kautsar itu dalilnya. Fasholli li rabbika wanhar. Nah, kata wanhar, sembelihlah itu bisa dalam arti menyembelih binatang untuk akikah, bisa juga dalam arti menyembelih binatang untuk berkorban. Al-Had 37. Lan yanalallaha luhumuha wala dima'uha walakin yanaluhut taqwa minkum. Kadzalika sakhkharaha lakum litukabbirullaha ala ma hadakum wa basyiril muhsinin. Daging-daging unta dan darahnya itu sekali-kali tidak dapat mencapai keridhaan Allah, tetapi ketakwaan dari kamulah yang dapat mencapainya. Kenapa ini ayatnya kok berkata begini? Ayat ini membatalkan tradisi jahiliyah. Jadi dulu di zaman jahiliyah itu korban itu sudah ada. Mereka kalau berkorban, daging korban itu lalu dibakar, lalu asapnya membumbung ke atas. Ini sebagai persembahan kepada Allah. Nah itu kira-kira. Dagingnya itu disate, lalu asapnya naik ke atas. Jadi bapak tidak makan satenya itu. Jadi satenya itu dipersembahkan kepada Allah itu. Nah asapnya itu dibawa ke atas gitu. Orang-orang Mekah zaman dulu. Lalu darahnya itu dioleskan ke Ka'bah. Nah jadi darahnya korban itu dioleskan ke Ka'bah, sehingga Ka'bah itu kotor karena diolesi dengan darah-darah unta itu. Nah, Allah bantah ini daging dan darahnya itu tidak sampai kepada keridhaan Allah, karena yang kamu lakukan tidak sesuai dengan syariat yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Nah, dulu tidak begitu, Ibrahim itu nggak sampai. Walakin yanaluhut taqwa minkum. Tapi yang sampai kepada Allah itu adalah ketakwaan kamu. Nah, takwa itu apa? Ya ketulusannya dalam berkorban itu dan keikhlasan di dalam korban itu. Nah, ini ayatnya. Jadi ayat ini bagian pertama membantah tradisi jahiliyah, bagian kedua menjelaskan yang sampai kepada Allah itu. Nah, jadi ketakwaannya itu. Jadi tradisi lama itu ada yang dibatalkan oleh Quran, ada yang dikoreksi saja, lalu dihilangkan unsur-unsur yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Ada yang dilestarikan. Nah, jadi macam-macam budaya itu. Maka nanti Bapak Ibu kalau dakwah itu ya melihat namanya local wisdom, budaya-budaya itu, ini boleh nggak? Harus melihat substansinya. Ada pertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran Islam atau tidak. Kalau bertentangan maka menjadi haram, kalau tidak bertentangan ya boleh kan gitu. Kalau ada yang salah, yang perlu dikoreksi ya dikoreksi salahnya saja, dihilangkan salahnya saja. Begitu caranya Islam itu. Dulu di zaman jahiliyah yang namanya pernikahan itu kan macam-macam. Sekian model pernikahan itu. Nah, ada namanya nikah itu begini. Kalau orang ingin punya keturunan yang baik, maka anak gadisnya itu disuruh hubungan intim sama pemuda-pemuda pilihannya. Nah, nanti anaknya disandarkan kepada salah seorang di antara mereka. Nah, itu salah satunya dibatalkan oleh Al-Quran. Nah, lalu yang direstui Quran ya seperti yang berjalan sekarang ini. Seorang pemuda melamar seorang gadis lalu dinikahkan, ada mahar dan di situ ada walinya. Itu sudah ada di masa jahiliyah itu. Nah, inilah yang kemudian dilestarikan lalu dikokohkan oleh ajaran Islam itu. Akikoh dulu sudah ada di zaman jahiliyah itu, namanya akikoh juga. Hanya dulu akikoh itu darahnya kambing diusap-usapkan di ubun-ubunnya bayi. Nah, gitu. Nah, ini lalu dibatalkan. Akikahnya tetap jalan, yang tidak benar itu dikoreksi
Lalu yang diusapkan ke ubun-ubun itu minyak wangi sekarang ini. Lalu dicukur, lalu sedekah dengan emas seberat rambut yang dicukur tadi. Lalu diberi nama gitu. Nah, jadi Islam itu mengubah budaya yang salah dibuang. Nah, gitu. Yang tidak salah tetap dijalankan. Dulu kalau anak laki-laki akikahnya 2 kambingnya tetap jalan ini, tidak direvisi ini. Tapi Nabi ngakikoi Hasan Husain itu hanya 1 loh, jangan lupa. Nah, hanya 1. Jadi tidak harus 2 itu. Laki-laki itu akikahnya tidak harus 2. Nah, 1 juga boleh. Baik, jadi surat Al-Hajj ayat 37. Ini ayat tentang korban dalam arti sempit. Nah, gitu ya. Lalu surat